Halo, perkenalkan saya Daniel Suwandi dengan NRP 32031230007. Kali ini saya akan membahas tentang SDG kualitas pendidikan, yaitu bagaimana kualitas pendidikan di Fakultas Bisnis UKWM sejauh ini. Jadi yang pertama kita harus tahu dari pengertian SDG kualitas pendidikan itu sendiri itu apa. Jadi kualitas pendidikan ini adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara. Itu maksudnya inklusif dan terbuka bagi semua mahasiswa, nggak terkecuali mahasiswa yang manapun, mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dan mempromosikan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Tujuan dari SDG yang saya sedang teliti ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana Apakah universitas ini memiliki pendidikan yang berkualitas? Apakah Fakultas Bisnis di UKWMS ini sudah memiliki relevansi kurikulum yang berkaitan langsung dengan dunia pekerjaan? Lalu menjamin akses kegiatan yang sama bagi semua orang untuk mengasah kemampuan melalui program-program kegiatan yang diadakan oleh universitas dan organisasi yang ada. Selanjutnya ada meningkatkan jumlah mahasiswa yang memiliki keterampilan relevan terkait dengan pekerjaan. Lebih diarahkan kepada bagaimana cara kita nantinya harus menghadapi dunia pekerjaan dan keterampilan apa yang kita dapatkan dari universitas ketika kita sedang melakukan studi di universitas ini. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Jadi, kenapa saya memiliki SDG ini? Saya memilih SDG ini untuk mengetahui sejauh mana UKWMS, Fakultas Bisnis ini, memiliki kualitas pendidikan yang baik, yang relevan dengan dunia pekerjaan. SDG ini juga bertujuan untuk yang sempat saya singgung sebelumnya itu memerhatikan kebutuhan mahasiswanya. Bagaimana kebutuhan mahasiswanya saat proses pembelajaran mengajar agar bisa mengembangkan dirinya juga di universitas ini. Dari data responden yang sudah saya sebarkan melalui kuesioner, terdapat 103 responden dari mahasiswa Fakultas Bisnis UKWMS. Saya menyebarkan data ini dengan cara face-to-face, lalu by chat, ada juga lewat organisasi kemahasiswaan yang ada. Lalu semua saya jadikan untuk meneliti kualitas pendidikan di UKWMS ini, saya membuat beberapa indikator, yaitu universitas, fasilitas, mahasiswa, dosen, organisasi, dan terakhir beasiswa. Tentu saja dari beberapa indikator itu saya pecah beberapa menjadi pertanyaan, yaitu yang pertama saya bahas universitas dulu, yaitu relevansi kurikulum yang universitas yang dimiliki universitas ini itu kurikulumnya relevan dengan dunia kerja. Mungkin ada beberapa jurusan baru yang ditambahkan pada tahun ini yaitu digital accounting itu sendiri. Digital accounting itu sendiri ditambahkan karena mungkin tuntutan di dunia kerja yang sekarang tidak hanya menyelesaikan laporan secara mandiri saja, tetapi kita harus bisa mempresentasikan data tersebut ke pemangku kepentingan yang ada. Lalu selanjutnya, up to date dengan kebutuhan kerja, menyediakan kesempatan magang dan mata kuliah yang berguna. Menyediakan kesempatan magang, jadi universitas ini itu bekerja sama dengan IAI, IAB, ICCI, dan beberapa perusahaan lainnya seperti PT Samator, PT Pakuwon juga. Itu mereka menyediakan magang, jadi universitas ini dapat dikatakan sebagai yang berkualitas. Lalu mata kuliah yang digunakan juga tidak hanya mata kuliah inti saja, tetapi ada mata kuliah umum, di mana mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan karakter mahasiswa menjadi
lebih berkarakter lagi ketika harus bertemu dengan orang lain. Lalu yang kedua itu ada dari indikator fasilitas. Fasilitas ini mencakup perpustakaan, kelas, lalu fasilitas aplikasi pembelajaran smartphone yang digunakan mahasiswa dan layanan mahasiswa seperti PAU, PAHK itu update dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi di sini bagian besar mahasiswa juga sudah setuju dan puas dengan fasilitas perpustakaan itu dengan koleksi buku-bukunya yang lengkap. Jadi mereka bisa mendapatkan pengetahuan eksternal dari luar, fasilitas kelas juga yang lengkap dengan proyektor, speaker, lalu komputer yang ada. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas itu dengan semaksimal mungkin saat pembelajaran di kelas. Lalu layanan mahasiswa yang sudah update dengan data-data mahasiswa seperti pembayaran uang kuliah atau beberapa kendala atau keluhan mahasiswa ketika ingin melakukan pembayaran uang kuliah, mereka juga sudah update dengan cara mereka, yaitu dengan mungkin ada beberapa cara, yaitu mentransfer nominal uang kuliah ke bagian BAU itu sendiri. Jadi sudah mendapat solusi dari permasalahan yang sebelumnya masih ada itu. Jadi fasilitas ini kesimpulannya sudah cukup puas dengan fasilitas yang ada. Lalu selanjutnya ada mahasiswa dari lingkungan komunitas mahasiswa ini sendiri. Kesempatan kerja berkelompok mahasiswa itu mereka banyak, sebagian besar mahasiswa juga setuju. Ya, lalu mengajukan pertanyaan pada dosen, mahasiswa terkadang masih kebingungan beberapa materi, jadi mereka perlu menanyakan hal itu pada dosen. Yang ketiga, dapat menghadiri seminar yang diadakan kampus, dan yang terakhir mudah memahami materi. Untuk menghadiri seminar yang diadakan kampus, balik lagi ke tujuan awal dari indikator kualitas pendidikan ini adalah setara bagi semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa dapat memiliki kesempatan belajar yang sama, mereka dapat menghadiri seminar yang diadakan kampus, seminar apapun itu terbuka dan tidak tertutup. Nah, sehingga mereka dapat mengetahui pengetahuan dari seminar itu. Yang keempat ada dosen. Dari dosen ini sendiri memiliki pengetahuan yang luas. Jadi para dosen ini memiliki pengetahuan yang luas di bidangnya, jadi mereka nggak hanya cuma tahu teori saja, tapi mereka juga bisa menerapkan ke dunia secara langsung. Yang kedua itu menyediakan kelas tambahan, mungkin sedikit perlu dievaluasi kembali karena mahasiswa masih kebingungan materi dan membutuhkan kelas tambahan. Lalu mendorong kerja kelompok dan penyampaian materi dari dosen yang sangat jelas, mulai dari pembagian PPT, format PPT-nya seperti apa, dan langsung to the point sehingga mahasiswa itu bisa lebih paham, dan ketika mahasiswa itu bertanya, dosen juga dapat menjawab pertanyaan itu. Jadi dari dosen sendiri ini sudah baik. Lalu yang kelima ini ada organisasi. Dari organisasi, organisasi sudah menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan soft skill, mengembangkan pengalaman. Jadi mereka sudah bisa mendapatkan pengalaman yang lebih ketika nantinya sudah lulus. Organisasi ini juga membuka event acara panitia lepas bagi mahasiswa yang mau aktif ikut, tetapi masih memiliki kebingungan terhadap organisasi. Jadi organisasi ini kesimpulannya sudah memberikan fasilitas yang baik, sudah berjalan dengan baik lewat program dan acara-acara yang diadakan seperti training kader Ormawa, di mana kita bisa melatih diri kita untuk bekerja secara tim dengan orang lain. Untuk beasiswa ini sendiri,
beasiswa ini di perguruan tinggi ini memiliki beasiswa yang beragam, mulai akademik, non-akademik, alumni, lalu perguruan tinggi ini juga mengapresiasi murid yang aktif mengikuti lomba. Ini mungkin perlu dievaluasi kembali karena beberapa mahasiswa masih kurang mengetahui informasi beasiswa ini. Jadi perlu disebarluaskan lagi. Selanjutnya, perguruan tinggi ini menyediakan layanan untuk memperpanjang beasiswa. Biasanya ada syarat dan ketentuan tertentu ketika memperpanjang beasiswa. Jadi kesimpulan dari beasiswa ini adalah mereka bisa terbantu dari segi uang kuliah karena tidak semua mahasiswa dalam dalam perekonomiannya itu semua sama. Jadi mereka bisa lebih terbantu dalam potongan uang kuliah yang ada untuk dapat studi di universitas ini. Dari kesimpulannya ini, universitas, fasilitas mahasiswa, dosen, organisasi memiliki rata-rata di atas 3, yaitu baik. Jadi kualitas pendidikan di universitas ini sudah baik. Dihitung dari yang pertama itu sangat tidak baik, yang kedua nilai yang kedua tidak baik, yang ketiga baik, yang keempat sangat baik. Lalu semua di rata-rata dan hasilnya semua dapat rata-rata di atas 3. Yang terakhir ini ada infografis yang saya buat dalam fakultas dalam bagaimana kualitas pendidikannya, yaitu yang pertama saya taruh ada pengertian SDG. SDG itu sendiri. Yang kedua ada responden-responden dari data yang saya semua sudah sebarkan. Totalnya adalah 103 responden dari angkatan-angkatan, program studi, dan jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan dari SDG pendidikan itu sendiri. Yang terakhir ini ada dari saya ambil dari 4 indikator saja. Dari 4 indikator ini saya semua rata-rata satu persatu, lalu dari keempat ini saya rata-rata semua hasilnya itu 3,3. Jadi hasil 3,3 itu rata-rata dari semua rata-rata 4 rata-rata indikator ini yang saya masukkan di infografis ini. Jadi kesimpulannya, kualitas pendidikan di kampus ini itu cukup baik karena banyak mahasiswa yang menyatakan setuju pada setiap indikator yang ada, mulai dari universitas, fasilitas tenaga pengajar, sampai komunitas mahasiswa. Mereka bisa mengembangkan keterampilan yang ada, mereka juga mendapatkan materi yang nggak hanya intinya saja, tapi mereka juga dapat beberapa inspirasi pengalaman kehidupan yang dapat diterapkan ke dunia pekerjaan. Sekian presentasi SDG kualitas dari saya. Terima kasih.